Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Alfian Rusdi, NIM E2019-1130 dari kelas Perbankan Syariah 3, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kewirausahaan sosial, organisasi non-profit atau organisasi nirlaba untuk memenuhi tugas UAS matkul mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen Bapak Hanafi. Langsung saja, yang pertama yaitu kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Mereka seperti seseorang yang sedang menabung dalam jangka panjang, karena usaha mereka memerlukan waktu dan proses yang lama untuk dapat terlihat hasilnya. Yang kedua yaitu ciri-ciri dan sifat kewirausahaan. Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka setiap orang memerlukan ciri-ciri dan juga memiliki sifat-sifat dalam kewirausahaan. Ciri-ciri seorang wirausaha adalah yang pertama adalah percaya diri. Yang kedua, berorientasikan tugas dan hasil. Yang ketiga, pengambil resiko. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, keorisinilan. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Dan yang ketujuh, jujur dan tekun. Selanjutnya yaitu sifat-sifat seorang wirausaha. Sifat-sifat seorang wirausaha yaitu yang pertama, memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme. Yang kedua, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Nah, di sini selanjutnya yaitu peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, seorang wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan oleh seorang wirausaha, tingkat pengangguran secara nasional menjadi berkurang. Menurunnya tingkat pengangguran berdampak terhadap naiknya pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta tumbuhnya perekonomian secara nasional. Selain itu, berdampak pula terhadap menurunnya tingkat kriminalitas yang biasanya ditimbulkan karena tingginya pengangguran. Seorang wirausaha memiliki peran sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara adalah yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja, yang kedua mengurangi pengangguran, yang ketiga meningkatkan pendapatan masyarakat,
Yang keempat, mengombinasikan faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas nasional. Menurut PSAK nomor 45, pengertian dari selanjutnya yaitu organisasi non nirlaba atau organisasi non profit. Nah, menurut PSAK nomor 45, pengertian dari organisasi non profit adalah organisasi yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Para penyumbang ini tidak mengharapkan keuntungan yang akan diperoleh pada saat organisasi ini berkembang. Namun, perkembangan selanjutnya, organisasi ini menerima hasil pendapatan jasa yang diberikan publik atau dari kegiatan investasi. Nah, organisasi nirlaba atau organisasi non-profit ini memiliki ciri-ciri. Nah, salah satunya yaitu, kembali lagi, ciri-ciri organisasi nirlaba atau non-profit itu, banyaknya organisasi yang ada di Indonesia membuat sebagian orang tidak bisa membedakan antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Contohnya antara organisasi non-profit atau nirlaba dengan organisasi bisnis yang mencari keuntungan. Karakteristik atau ciri-ciri dari lembaga nirlaba adalah saat menjalankan kegiatan dalam organisasi tidak ada tujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap susunan, visi dan misi yang telah ada pada organisasi nirlaba. Menurut ruang lingkup PSAK nomor 45, organisasi non-profit atau organisasi nirlaba memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama yaitu 1. Sumber daya utamanya berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan yang sebanding dengan sumber daya yang mereka dikorbankan. Nah, yang kedua yaitu organisasi tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut laba atau keuntungan. Jika entitas menghasilkan laba, maka nominalnya tidak akan pernah dibagikan kepada penyumbang atau pemilik entitas. Nah, yang ketiga yaitu di organisasi ini tidak ada kepemilikan yang jelas seperti organisasi lain. Artinya, dalam organisasi non-profit atau organisasi nirlaba ini tidak dapat dijual, dialihkan, atau dikembalikan sumbangannya. Pada dasarnya, organisasi ini tidak mencerminkan adanya proporsi pembagian laba atau keuntungan pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi. Organisasi ini akan dikembangkan kembali saat pembubaran instansi. Nah, selanjutnya yaitu pajak dan jenis-jenisnya. Nah, pemerintah Indonesia sangat memperhatikan organisasi non-profit sehingga organisasi ini masuk dalam penghasilan bukan objek pajak. Tapi walaupun begitu, semua lembaga yang didirikan baik profit atau bukan harus memenuhi kewajiban subjek pajak tanpa terkecuali. Nah, di beberapa negara lainnya sudah banyak organisasi non-profit yang mendaftarkan lembaganya agar bebas pajak. Dengan begitu, penghasilan yang didapatkan pun tidak terkena pajak. Dana yang masuk ke dalam organisasi tergantung dengan karakteristik organisasinya. Namun, tidak semua penyumbang membebaskan organisasi untuk menggunakan dana yang didapatkan secara bebas. Nah, untuk itu ada 3 jenis pembatasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu terikat permanen, artinya penyumbang dana menetapkan bahwa dana yang diberikan
perlu dipertahankan secara permanen. Nah, yang kedua yaitu organisasi diperbolehkan untuk memanfaatkan sebagian dana atau bahkan semua sesuai perjanjian. Nah, yang ketiga yaitu terikat temporer. Artinya, penyumbang memberikan batas waktu tertentu bagi organisasi untuk menggunakan dana yang diberikan sampai dipenuhi tujuan yang ditugaskan. Nah, yang keempat, tidak terikat. Artinya, dana yang diberikan penyumbang tidak terikat apapun dan organisasi bebas untuk menggunakannya pada program yang dijalankan serta operasional. Nah, yang terakhir yaitu contoh organisasi nirlaba atau organisasi non-profit di Indonesia. Yang pertama yaitu yayasan. Yayasan merupakan lembaga nirlaba atau non-profit di Indonesia yang pertama kali ada. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu asosiasi. Asosiasi juga termasuk dalam lembaga non-profit atau lembaga nirlaba atau organisasi non-profit atau organisasi nirlaba yang lebih banyak didirikan di Indonesia. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah asosiasi gabungan yang merupakan asosiasi dengan kepribadian hukum. Yang kedua adalah asosiasi gabungan yang biasa. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu institut. Nah, institut adalah yang memiliki tujuan pendirian untuk sosial, budaya, pendidikan, serta humaniora. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur salah, entah itu dari segi perbuatan ataupun ucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, kembalilah ke jalan yang lurus. Wawahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.